Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Nova Rata. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, jangan pernah tinggalkan salatnya dan jangan lupa salat ke atas Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, pada video kali ini aku mau sharing-sharing nih tentang pengalaman aku ketika memutuskan pakai cadar. Mungkin ada juga nih yang akhwat-akhwat yang baru pakai cadar, pasti banyak pengalaman manis ataupun buruk ya. Tergantung mindset kita ya memandangnya itu positif atau negatif. Nah, jadi stay tune terus ya, jangan kemana-mana. بنت النبي فاطمة أم الحنون الوصول. Nah, teman-teman, alhamdulillah aku pakai cadar udah berapa tahun ya kira-kira ya? Kurang lebih 3 atau 4 tahun ya, kalau nggak salah ya. Lupa juga. Dan alhamdulillah, masya Allah, nikmat yang sangat luar biasa meskipun dalam diri kita itu juga ada rasa takut terhadap penilaian orang lain. Kurang lebih misal takut tidak sesuai ekspektasi apa ya. Karena pakai cadar itu kan penilaian orang selain pandangan yang negatif, ada juga pandangan mereka itu kalau udah pakai cadar itu ya pastinya ilmunya sudah tinggi atau hafalan Al-Quran ataupun cara kita tentang pengetahuan agama Islam itu sudah sangat mendalam gitu ya. Sebenarnya itu awal-awal pakai cadar itu aku dari situ. Dan dengan seiringnya berjalannya waktu, alhamdulillah cadar itu tidak tergantung seberapa paham kamu tentang agamamu, seberapa tinggi derajat keilmuanmu, tapi di sisi lain juga kita harus menyesuaikan setidaknya ya gitu. Setidaknya menyesuaikan atau paling enggak tidak berbuat maksiat di depan umum gitu. Ya di belakang pun ya usahain enggak juga, maksudnya kalau udah pakai cadar itu ya dijaga sikapnya, dijaga attitude, sopan santun itu perlu dijaga ketika bersosialisasi. Nah, apa saja nih pengalaman-pengalaman aku ketika aku memutuskan bercadar? Apa ya? Yang pasti manisnya ada, alhamdulillah, masya Allah. Kalau buruknya apa sih kak? Nah, buruknya nggak buruk-buruk banget ya, tapi hanya pengalaman, aku hanya sharing ya. Ketika aku pertama kali memutuskan cadar, ya aku nggak punya cadar sebenarnya, yang nggak banyak, ada berapa biji ya, 3 lah, 2 atau 3, satu warna ungu, yang kedua warna hijau, ikutan dari aku beli jilbab, dan jilbabnya itu ada cadar itu. Sebenarnya aku ini pakai cadar model nekat ya, kalau segi dari persediaan cadarnya sendiri, cadar layer aku ya waktu itu, bukan cadar bandana kayak gini. Terus awal-awal tuh kan ada yang anaknya ngaji sama aku itu tukang jahit. Bibi itu aku minta minta buatin cadar dari bahan jilbab aku yang dulu, jilbab Paris aku dulu, jilbab segi 4 gitu. Ini terus aku ada buat sendiri. Aku pernah buat cadar yang dari kayak bekas baju, tapi ada lurik-lurik, ada kembang-kembang kayak gitu. Dan aku dulu masih pakai cadar yang kayak gitu ya, yang ada lurik kembang. Masya Allah, bukan yang polos kecil, hanya seperti kayak masker aja, bedanya ya dia nggak ngerucut misalnya ya.
Kalau masker kan hanya segini, nah itu bedanya ya kayak gini aja layers gitu. Terus aku dulu pernah tuh ke tempat orang, kalau di sini kita ngerewang ya, bantu-bantuin orang yang punya hajatan, bantuin orang yang punya hajatan. Nah, pakai cadar ya, udah pakai cadar ya, sudah sekitaran mungkin belum belum sebulan ya. Nah, terus ada tuh bibi-bibi yang ngomongin, aku kan makannya dari bawah ya kayak gini makannya tuh, karena ada banyak bapak-bapak di depannya ya. Jadi aku nggak buka cadar, aku makan dari bawah. Terus bibi itu ngomong, gimana mbak itu makan kok repot, kok repot sendiri, buka aja gitu ya. Awal-awalnya sih aku responnya karena kita belum belum maksudnya ya belum bisa menjaga perasaan dan hati kita sendiri. Aku masih ngomong tuh, aku sambatin ya, saut, kalau kita di sini sambat, kita jawab gitu ya, aku yang makan kok kamu yang repot, ya kan, aku aja yang makannya yang pakai cadarnya biasa aja, kok bibi yang repot, kok bibi yang susah gitu kan. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman, karena aku kan awal-awal belum apa ya, masih masih uh, yang masih belum bisa menahan, misal apa hanya cukup diam atau beri respon yang baik, lebih baik lagi gitu kan. uh, ya itu pengalaman pertama, karena kita kan awal-awal bercadar agak agak emosinya itu agak, kalau ada yang menyinggung ini orang, misalnya ibu-ibu ini nggak ngerti tentang ini, kita langsung menjawab, gini loh yang benarnya, ini yang benarnya gitu, ini salah ya. Tapi kalau sekarang aku hanya cukup ketika kita perlu membenarkan atau ngasih tahu yang benar, cukup kasih tahu aja. Atau kalau nggak mampu ngasih tahu ya cukup ya doain, ya sudahlah, mereka belum mengerti tentang ini, meskipun kita jelasin panjang lebar hukum haramnya gini-gini, ayat gini di surah ini, kalau mereka hanya belum paham, belum mau mengerti, ya mau apa lagi gitu ya. Ya cukup doain saja supaya kedepannya nanti tambah mengerti lagi ya. Terus itu pengalaman pertama. Banyak sih kalau sebenarnya, kalau yang pengalaman buruk tentang nyinyiran ya pasti banyak ya. Tapi yang di sini aku sharing yang seingat aku saja. Terus tapi alhamdulillah kalau dari keluarga pihak aku perempuan, pihak aku ya, bukan pihak suami aku, mereka nggak ada komen apapun. Ketika aku pakai nggak ada komen apapun, ya terima saja, biasa aja. Sebenarnya yang pihak suami pun gitu ya, sebenarnya yang banyak komentar itu yang orang dari luar gitu ya. Terus ada pengalaman juga nih, aku ya di kampung aku ya, bukan di tempat suami, di tempat aku mudik tuh. Nah, terus ada acara resepsi pernikahan ya sepupu aku ya, saudara aku ya. Nah, bibi aku ya, bibi maksudnya bibi kandung ya, bukan ya bibi, kayak kalau tadi kan aku manggilnya bibi orang yang nyinyirin yang pertama tadi, cuma dari orang lain gitu, itu hanya adab aku aja yang manggil gitu. Dan ini bibi aku, memang benar bibi aku. Aku tuh ya bantuin rewang gitu ya, angkut-angkut piring kotor gitu. Udah selesai acara resepsi, mereka tuh kelihatannya kalau ngelihat aku tuh repot, maksudnya ya dilepas aja pak. Kalau kalau di dusun maksudnya ke kampung, kalau mudik tuh ya dilepas aja cadarnya. Kalau di luar kampung kita ya dipakai ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi alhamdulillah aku masa itu sudah bisa mengendalikan diriku sendiri, dan aku pun jawab gitu ya. Uh, karena kan bibi tadi ngomongin dilepas saja ya, kalau di kampung kan orang-orang itu kan pada ini lihat kita itu, ntar jadi omongan juga. Nah aku jawab juga tuh, aku omongin sama bibi, bi
kenapa kita harus memikirkan orang lain? Karena dosa pun kita sendiri yang tanggung, bukan orang lain gitu kan. Dosa pun kita pribadi, masing-masing orang yang nanggung gitu. Nggak ada tanggung jawab dari siapa atau untuk siapa gitu. Begitupun apa yang kita lakukan, jika itu apa yang kita lakukan masih dalam sesuatu yang baik, nggak melenceng, nggak maksiat, ya kenapa harus memikirkan orang lain gitu. Tapi ya namanya kita udah paham, udah deket, dan aku pun nggak marah-marah, aku sambil senyum-senyum karena aku udah bisa, ya bisa membawa diri, maksudnya udah paham, udah ngerti ya. Ya nggak masalah. Nah, tapi di situ pengalaman ini ya, karena aku sharing kan ya, itu pengalaman aku. Buruk atau manis ya? Pengalaman itu buruk atau manis? Bagus menurut aku ya. Baik. Karena tergantung mindset kita ya, mau menanggapinya itu bagaimana. Terus pengalaman yang ketiga, ini agak tercengang juga ya. Gimana ya? Karena aku kan ya mudik lagi mudik ya, karena di tempat aku tuh kan masih awam banget yang namanya cadar. Kalau di sini alhamdulillah orang udah pada kayaknya pada ada ya sih, ada beberapa yang sudah pakai cadar, tapi kalau di kampung aku itu, di tempat aku, ada teman aku tapi dianya tuh nggak setiap saat pakai cadar gitu. Terus kita kan ke pasar ya, ke Kalangan ya. Nah, ketemu, ini yang ketiga ya, ini ketemu ya sepupu lagi, sepupu. Terus anaknya itu ngomong, "Bu, itu kayaknya ini tante atau itu Bik Nova kan." Dia liatin aku, terus dia deketin aku ya, sama sama itu Mbak ini tadi, Mbak sepupu. Terus dia dibukain cadarnya aku di tempat pasar itu, pasar Serami itu. Alhamdulillah nggak kesikap sampai atas ya. Hanya separuh gitu kan. Dia mau liatin wajah aku aja. Ini bener nggak? Ini Nova katanya kan. Disingkapin lah, dibuka gitu cadar aku. Yuk ya kan, kalau kami itu sebutnya, yuk ini aku gitu kan. Dan apa reaksi aku sebenarnya, aku nggak marah, cuman di sisi lain aku agak terkejut ya, karena dia tuh nyingkapin gitu, buka cadar aku tapi nggak sampai ke atas karena aku tahan kan. Lah kirain siapa kan pakai tutupan, kalau nggak, ini si anak aku ini yang ngomong ya, aku nggak tahu katanya kan. Itu kata beliau ini ngomong itu cerita sama aku, ya nih yuk aku Nova ya, apa kabar kan, apa kabar, alhamdulillah baik. Lah tutupan kan, kata si Ayu tadi, Mbak, kalau bahasa Indonesianya itu kakak perempuan ya. Kalau ketemu tengah jalan, kalau pakai tutupan ya nggak tahu katanya kan. Tapi alhamdulillah di situ aku bisa, nggak tahu ya, aku sekarang nggak marah gitu ya saat orang mau ngomong ini, mau ini, aku berusaha untuk tidak marah. Aku berusaha untuk memandang dengan pandangan positif aja ya, meskipun itu sebenarnya kalau dari orang lain yang lihat negatif ya. Ya sudahlah. Dan kondisi aku di Kalangan itu pun tertutup, benar-benar tertutup. Di pasar itu hanya kelihatan mata aja, aku pakai kaos tangan, aku pokoknya pakaian lengkap gitu, tertutup rapat. Ya dia ya nggak tahu juga kan, aku pun nggak manggil, nggak negur ya, karena jauh kan, belum ketemu. Nah itulah teman-teman pengalaman
ketika aku pakai cadar dari awal sampai akhir, dan itu pengalaman yang paling aku ingat. Selebihnya sebenarnya banyak selebihnya ya, tapi alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah beri nikmat pakai cadar ini pun alhamdulillah. Karena dengan cadar ini aku bisa kemanapun aku pergi, insya Allah menjadi amal ibadahku, karena ini sunnah. Jikapun ada yang mewajibkan, ya tergantung kita ya, mewajibkan atau sunnah. Tapi kalau aku sunnah, sunnah karena pendapat Imam Syafi'i kan ada dua, ada sunnah, ada yang wajib. Yang menganggap wajib bagus juga, aku menganggap sunnah. Meskipun aku menganggap sunnah, tapi aku ketika keluar rumah kemanapun aku pakai, kecuali di dalam rumah dan lingkungan rumah pokoknya ya. Dan semoga teman-teman, semoga bermanfaat, semoga dapat mengambil pelajaran apa yang aku sharing hari ini. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Udah ya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.